sedamainya surga. Tetap bagai neraka tanpamu, begitulah cinta. Lagunya keren. Jadi pada saat lagu itu lagi berlangsung si Weni kayak cicak. Ya, Kenapa sih, Pak? Tuh seindahnya dunia, ya kan? Tapi kalau nggak ada kamu, kerasanya neraka. Wih. Padahal mah kalau nggak ada duit ya. Langsung ibu betul. Tapi apa iya sih kalau sudah menikah nomor satu bahasa cintanya adalah uang? Kayaknya harusnya nggak begitu ya. Coba kita tanya baru menikah 1 tahun 8 kata bulan. Niki Astria. Oh kata Oh, Niki iya. Astria. Tapi berdasarkan pengalaman Om setuju nggak sih kalau perempuan itu memang rata-rata seperti itu? Mereka merasa dicintai kalau uang bulanannya dipenuhi sesuai dengan keinginannya. Kalau rata-rata keberatan saya. Tung orang gunung. Banyak iya. Ya sama aja dong. Banyak iya, tapi rata-rata. Tepuk tangan setuju lagi. Lagi. Enggak, tapi aku sebagai perempuan tuh aku nggak setuju. Iya memang. Makanya jangan dirata-ratakan gitu kan. Kan ada berenjolan-berenjolan. Kalau rata-rata berarti lu termasuk juga. Oh gitu, jadi gue bukan termasuk rata-rata ya. Enggak. Nah, Tapi lu termasuk gitu gak? enggak. Coba kita tanya suaminya ya. Di rumah lagi ngitung suaminya, banyak banget ini. Enggak, tapi kalau kita ngomongin soal bahasa cinta, kalau tadi kan Mas Ali yang umurnya mungkin masih muda punya definisi yang pokoknya perempuan itu maunya dilayani, dipenuhi. Kalau menurut Mas Sungkar lebih bijaksana nih secara umur. Apa bahasa cinta? Bahasa cinta di rumah kami ya pengertian. Pengertian dan saling memberi. Ini yang mengherankan gitu ya. Karena sebelum diminta sudah diberi. Oleh sang istri? Iya. Jadi ketika dia belum meminta, saya sudah memberi. Saya belum meminta, dia sudah memberi. Itu yang kadang-kadang bingung. Ini kalau bukan karena yang maha kuasa nggak mungkin gitu. Oke. Tapi susah loh di titik belum minta ya, kita belum minta tapi udah dikasih. Berarti kan orang itu udah peka banget. Orang Udah itu udah tahu apa banget. keinginannya? Iya, semakin hari semakin peka, semakin hari semakin tahu apa yang saya inginkan atau apa yang dia inginkan. Contohnya gini aja, saya kan workaholic gitu ya. Alhamdulillah dia tidak pernah mengeluh. Kerja pagi, siang, malam, habis sholat duha itu udah di laptop ya. Tanpa saya minta, dia tahu-tahu datang bawain kopi gitu ya. Hal-hal kecil gitu yang memang pada saat itu saya membutuhkan. Gitu. Dan rasanya begitu tahu istri datang membawa kopi rasanya langsung kayak, wah ini istri gue luar biasa. Itu hitungan jadi terang semuanya. Woi. Tapi nggak selamanya juga ya. Hal-hal seperti ini bikin seneng laki-laki. Karena waktu itu gue juga pernah lagi kerja, kebetulan lagi nulis juga, istri bawa kopi. Tumpah. Enggak tumpah Om. Aku belum minta, dia ngasih. Seneng dong. Senang. Aku belum minta makanan, dia ngasih. Nah aku belum minta bon, tau-tau dia udah ngasih. Itu bikin sakit hati, gondong mah. Itu gondong mah. Enak ya rangkaiannya ya. Enak ya. Tetep aja bayar gue. Itu mah istri selingkuhan dong. Kerjanya di restoran. Oh iya benar-benar. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut sudah ada Mbak Koni di sini. Selamat datang Mbak Koni. Beliau adalah seorang hipnoterapis yang nanti akan mengulik soal si bahasa cinta ini. Tapi tadi kalau dari Om Mark sudah ketahuan ya, minimal dia ternyata ketika lagi bekerja dibawakan kopi oleh sang istri berarti diberi perhatian, dibawain makanan itu merasa dicintai. Nah sekarang kalau aku mau nanya sebaliknya, kalau dari Santi sendiri merasa dicintai kalau suami melakukan apa? Nah, jadi karena dia workaholic itu, kadang udah malam lupa waktu kerja terus yang nganterin ke tempat tidur sambil peluk, sambil cium, selimutin, udah dia kerja lagi udah itu. Tapi kamu merasa masih ada yang kurang atau merasa cukup? Ya, apa ya, kepedulian dia, apa kehangatan, pelukan dia udah yang oh ya Allah luar biasa gitu lah. Salam megang. Dari Kan pasangan kita ini bukan suami istri. udah masa lebih gitu. jelas, udah lebih Makanya jelas. kan gue suruh dia duduk di sini. Iya makanya benar, bener. Jauh. Iya. Kalau Mbak Rena nih yang dari tadi belum terjawab tuh. Kalau menurut Mbak Rena itu merasa sangat dicintai ketika Mas Ali melakukan apa?
Ya perhatian tadi paling ya. Perhatian, contoh-contoh realnya. Kayak kalau ada acara minta ditemenin, kan paling susah tuh kalau aku lagi ngumpul-ngumpul sama temen tuh paling susah diajak gitu. Ah ngapain sih yang cewek semua? Keluarin gitu. aja, keluarin aja. Terus Mbak. Terus? Ya paling kayak gitu-gitu yang paling susah diajakin. Cuma sekali-sekali suka, yaudah ayo ditemenin gitu. Dan kamu ngerasa seneng banget kalau Seneng dia banget berhasil itu. nemenin. Tapi itu pun tetap proses meminta. Iya. Oke. Oke. Nah kita langsung Itu ngobrol juga aja. harus di servis dulu, harus Oh servis dulu, iya. oh komputer kali Iya. Klarifikasi silakan. Mau nyuci baju dulu ya. Jadi sebelum nemenin harus diservis dulu. Servis dulu. Nah, di ini spuring baru- barancing lah ya. Iya. Biar kakinya kuat. Ya namanya juga suami istri nggak apa. Benar, nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak begitu nggak diservis. Mulai terbuka, bagus ya. Oke. Jangan kebablasan acara pagi ya Pak ya. Iya. Nah kita di sini ada Mbak Koni. Mbak Koni sebenarnya bahasa cinta tuh apa sih sebelum Ya, kita minta bener. mereka untuk misi kuesioner? Secara umum ini kita semua perlu yang namanya cinta sebagai bahan bakar kita untuk menjalani keseharian kita. Kalau misalnya kita sudah punya pasangan, ya cinta itu asalnya dari pasangan. Kalau misalnya kita belum punya pasangan, masih remaja, ya cinta itu kita dapatnya dari orang tua. Oke. Seperti itu. Nah, dari yang selama ini kami tangani, kami lihat, dan kami baca, kami lihat, sebenarnya ada lima bahasa cinta yang utama yang biasa orang miliki. Yang pertama adalah kata-kata pendukung, kata-kata pujian, yang kedua waktu yang berkualitas, yang ketiga pelayanan, yang keempat pemberian hadiah, yang kelima fisik. Oke. Tapi tetap harus disertai dengan tatapan mata, itu yang penting. Oke, kalau misalnya lima-limanya dilakukan tapi kita nggak ngeliat kan, Sama aja bohong sama ya. aja dengan bohong, ya kan? Itu dia kenapa long distance agak susah ya terjadi ya. Karena tidak ada tatapan mata. Karena nggak ada tatapan mata. Tatapan mata itu paling penting justru. Iya. Tapi Deddy Corbuzier kan sering gitu, tatap mata saya. Kelima-limanya ditambah tatapan mata Oh, Pak. oke, siap. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Koni bilang seringkali konflik suami istri itu terjadi karena mereka berbicara dengan bahasa cinta yang berbeda. Ya, kurang paham sebenarnya. Kurang paham apa sih bahasa cinta pasangannya. Contoh. Contoh, oke, klien kami salah satu. Pada saat ulang tahun pernikahan, suaminya memberikan kejutan, wow, diamond ring, cincin berlian. Wah, suaminya sudah ya berharap bahwa istrinya akan senang. Tapi yang dia terima, kok mahal banget sih, ngapain beli kayak ginian, nggak perlu gitu loh. Ada ya? Ada, saya Pak salah satunya. Mungkin pas belinya pakai duit bininya. Ya enggak, tapi itu Enggak. bisa terjadi karena Bisa, bahasa cinta karena istrinya. bahasa cinta istrinya bukan pemberian hadiah. Oh, Dan setelah kita gali, ternyata dia bilang bahwa Mbak Koni, saya sih sebenarnya daripada dia belikan saya cincin, mendingan deh dia nemenin saya jalan-jalan sama anak-anak. Itu aja deh cukup, seperti itu. Ada. Ada. Kalau saya ngalamin sama anak-anak. Sama anak-anak kadang-kadang surprise gitu ya, diberi ikat pinggang atau sepatu apa yang ya. mahal padahal Yang ya. mahal, kaget saya. Gila ini berapa duit ya? Oh murah cuma 3 juta. Astagfirullahaladzim 3 juta diinjek-injek loh. Mendingan beliin Cibaduyut sisanya diamalin gitu ya. Wah apa ini udah dibeliin susah-susah Pak. Ini nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Tapi kalau sama istri bisa jadi kacau. Kalau sama Ya, istri kalau bisa jadi suami istri. kacau. Tapi kalau ya. sama anak enggak gitu. Oke. Karena itu didikan saya dari kecil, anak-anak hidup sederhana gitu ya. Nah, ketika dia mengembalikan ke saya dengan ketidaksederhanaan, saya harus konsisten mengingatkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melenceng sedikit, Omar merasa dicintai sama anak, kalau anak-anak ngapain? Telepon aja. Telepon, nanya. SMS, WA, Oke, tanya. itu perhatian aja. berarti Iya, ya. iya. Kalau begitu kita akan cari tahu sebenarnya bahasa cinta masing-masing pasangan itu apa sih? Ya. Apakah betul mereka sudah berbicara dalam bahasa cinta yang sama? Nah, mereka kan nanti mengisi Nanti kuesioner. dulu. Ada kalimat bijak, ya. Perhatian itu tidak cukup kalau tanpa diberi uang. Saya sebaliknya, uang nggak cukup kalau tanpa perhatian gitu. Oh, Itu yang Sih,
Ya udahlah, itu kata-kata bijaksana yang sangat luar biasa. Sampai ketemu besok di Basa-Basi. Belum. Kirain closing. Tapi mudah-mudahan ya pemirsa harus nonton ini terus karena kita bersama-sama akan cari tahu apa bahasa cinta kita, apa bahasa cinta kita pasangan kita supaya kita semakin langgeng. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Ini udah hampir close. Kabar-kabur basa-basi kali ini, stres dan tekanan kehidupan modern membuat banyak pernikahan berakhir dengan perceraian. Namun, sebuah studi baru menunjukkan bahwa suami yang berkepribadian menyenangkan dan sehat berperan penting dalam mencegah konflik dan membuat pernikahan awet. Menurut James Fenwick dari Universitas OG Chicago, Amerika Serikat, para istri melaporkan lebih banyak mengalami konflik jika suami mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk. You're over my head.